sedang menyerahkan berkas ke hakim. Yuk kita lanjut lagi. Terima kasih Mulia. Duplik untuk tanggapan penasihat hukum atas reaktif jasa penuntut umum dalam perkara nomor 362/2025/PN/Sel atas nama terdakwa Gita Firdiani. Majelis Hakim yang mulia, jasa penuntut umum yang kami hormati, para pengunjung sidang dan rekan-rekan media yang terhormat. Sehubungan dengan adanya replik dari jaksa penuntut umum tertanggal 20 Oktober 2025, maka dengan ini perkenankanlah kami, tim penasihat hukum terdakwa Gita Firdiani, menyampaikan duplik atau tanggapan atas replik yang telah disampaikan jaksa penuntut umum pada sidang sebelumnya. Duplik ini kami ajukan sebagai bagian dari hak konstitusional terdakwa untuk membela diri serta sebagai bentuk penghormatan kami terhadap proses peradilan yang adil dan transparan. Dalam duplik ini, kami akan memberikan tanggapan atas fakta-fakta yang terungkap di persidangan maupun ketentuan hukum yang berlaku. Dalam kesempatan ini, taufik dan hidayahnya, sehingga kita semua tetap diberikan kekuatan dan semangat dalam rangka melaksanakan tugas penegakan hukum semata-mata demi mencari dan menemukan kebenaran yang sebenar-benarnya. Selanjutnya, kami tim penasihat hukum terdakwa menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Majelis Hakim yang mulia, karena dengan kesabarannya telah memimpin persidangan ini agar tujuan dari keadilan dan kebenaran itu tercapai. Dalam menelusuri kebenaran material, berlaku suatu asas bahwa keseluruhan proses yang menghantarkan kepada putusan hakim harus secara langsung dihadapkan kepada hakim, dan proses secara keseluruhan diikuti oleh terdakwa serta harus diusahakan dengan alat bukti yang sempurna. Karena itu dalam proses menimpa terdakwa kalimat yang agung dan suci maknanya demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa selalu tertuang dalam putusan pengadilan. Nama Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala dipertaruhkan dalam mencari kebenaran material di persidangan ini untuk membuktikan apakah perbuatan-perbuatan terdakwa dalam uraian dakwaan dan tuntutan jaksa penuntut umum itu benar-benar dilakukan oleh terdakwa Gita Firdiani atau itu hanya sebuah skenario yang sengaja dibuat untuk menutupi sebuah kejahatan. Maka demi keadilan-Mu, itulah ya Allah, kami tim penasihat hukum terdakwa ini yang tidak mempunyai kekuatan dan kemampuan apapun kecuali selalu pasrah dan menyerah kepada kekuatan-Mu dan kekuasaan-Mu semata-mata, mengharapkan keadilan melalui hamba-Mu di bumi ini yang adil dan bijaksana. A. Duplik atau tanggapan penasihat hukum terdakwa atas replik jaksa penuntut umum. Majelis Hakim yang mulia, jaksa penuntut umum yang kami hormati, para pengunjung sidang dan rekan-rekan media yang terhormat, bahwa tim penasihat hukum terdakwa tetap pada nota pembelaan atau pledoi yang telah dibacakan dalam persidangan tanggal 16 Oktober 2025. Oleh karenanya, dengan ini kami tim penasihat hukum terdakwa menyatakan secara tegas bahwa nota pembelaan atau pledoi tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan, sehingga mohon dianggap terulang kembali dalam duplik ini. Bahwa dengan ini kami tim penasihat hukum terdakwa menyatakan secara tegas menolak tuntutan jaksa penuntut umum maupun replik atau tanggapannya yang telah dibacakan di persidangan ini pada tanggal 20 Oktober 2025. Bahwa dalam repliknya jaksa penuntut umum menyatakan materi nota pembelaan atau pledoi yang diajukan penasihat hukum terdakwa berkenaan dengan surat dakwaan saling bertentangan, kontradiksi dengan fakta dan surat tuntutan adalah merupakan pengulangan dari eksepsi yang sudah diputus dalam putusan selah pada tanggal 17 Juli 2025 haruslah ditolak dan dikesampingkan dengan alasan sebagai berikut. Bahwa materi yang ada di dalam nota pembelaan
surat tuntutan tidak boleh bertentangan satu sama lain, sebab fakta persidangan ini merupakan muatan yang mutlak ada dalam putusan sebagaimana diatur dalam pasal 197 ayat 1 KUHP, sehingga seluruh layanan secara material yang ada setelah hasil pemeriksaan yang tertuang dalam surat tuntutan penuntut umum tidak boleh mengalami diskrepansi. Bahwa kuatan seandainya pun menurut jaksa penuntut umum materi nota pembelaan atau pledoi dan tim penasihat hukum terdakwa dianggap sebagai bagian dari pengulangan materi eksepsi terdahulu, maka hal itu juga membuktikan bahwa jaksa penuntut umum tidak membaca secara utuh apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam putusan SELA tertanggal 17 Juli 2025 tersebut. Akibatnya tidak memahami isi substansi dari putusan selanjutnya, bahwa pada bagian pertimbangan hukum putusan SELA tersebut, majelis hakim yang mulia pada pokoknya berpendapat dan memberikan pertimbangan hukum terhadap eksepsi ini sudah memasuki pokok perkara dan harus membutuhkan pembuktian lebih lanjut, sehingga dalam persidangan pembuktian ini kami tim penasihat hukum terdakwa telah mampu membuktikan di muka persidangan ini bahwa memang benar terjadi antara pertentangan antara surat dakwaan, fakta persidangan dan surat tuntutan yang diajukan jaksa penuntut umum, bahwa dalam repliknya jaksa penuntut umum mengatakan kami tim penasihat hukum terdakwa tidak menguasai fakta persidangan terkait keterangan saksi Reza Gladys dengan saksi Ismail Marzuki video call di rumah pada tanggal 27 Oktober 2024 dan direkam saksi atau bukti, bahwa pada nota pembelaan atau pledoi yang kami sampaikan sebelumnya berkenaan dengan materi ini, kami tidak pernah membahas mengenai saksi Reza Gladys dan saksi atau bukti mengatakan melakukan video call dengan Ismail Marzuki di rumahnya. Yang tim penasihat hukum membahas pada bagian nota pembelaan atau pledoi sebelumnya adalah berkenaan dengan saksi Reza Gladys menjadi terancam kredibilitasnya sebagai pemilik dari produk Gladisa, atau berkenaan dengan saksi Reza Gladys akan hancur kredibilitasnya sebagai dokter. Bahwa materi yang penasihat hukum terdakwa sampaikan dalam nota pembelaan sebelumnya membahas mengenai adanya pertentangan antara dakwaan dan fakta persidangan, di mana berdasarkan keterangan saksi Reza Gladys, saksi atau Bangmupi, saksi Sylvia Robitasari, pada intinya keterangan saling bersesuaian, mengatakan yang menjadi pokok permasalahan dalam kasus ini adalah terkait masalah pribadi saksi Reza Gladys, bukan terkait dengan masalah produk skincare Glavisa, bahwa dengan adanya fakta permasalahan ini adalah permasalahan pribadi, bukan masalah produk skincare sebagaimana diakui keempat saksi tersebut di muka persidangan. Maka terbukti antara surat dakwaan, fakta persidangan dan surat tuntutan jaksa penuntut umum saling bertentangan satu sama lain, bahwa keterangan yang diberikan oleh keempat saksi sebagaimana di atas merupakan bukti yang sempurna dan tidak terbantahkan lagi, bahwa permasalahan ini murni merupakan permasalahan pribadi saksi Reza Gladys, bukan permasalahan mengenai skincare. Sehingga menjadi aneh, menjadi tidak beralasan menuntut hukum jika tiba-tiba jaksa penuntut ada permasalahan mengenai produk skincare, bahwa jaksa penuntut umum terlalu sibuk menyerang secara personal kepada kami tim penasihat hukum terdakwa, dan mungkin jaksa penuntut umum terlalu banyak yang dipikirkan sehingga tidak fokus pada materi pembelaan yang tim penasihat hukum terdakwa sampaikan pada nota pembelaan atau pledoi sebelumnya. Pada akhirnya replik yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum tidak nyambung dengan materi nota pembelaan atau pledoi yang kami sampaikan di persidangan, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dengan demikian argumentasi hukum jaksa penuntut umum dalam repliknya harusnya ditolak atau dikesampingkan untuk tidak dipertimbangkan oleh majelis hakim yang mulia. Majelis hakim yang mulia, jaksa penuntut umum yang kami hormati, para pengunjung sidang dan rekan-rekan media yang terhormat, bahwa dalam repliknya jaksa penuntut umum menyimpulkan isi nota pembelaan tim penasihat hukum terdakwa mengenai pertentangan saksi dan bukti merupakan halusinasi, karena tim penasihat hukum terdakwa hanya mengambil keterangan empat orang saksi saja, yakni saksi Reza Gladys, saksi atau Bangmupi, saksi Freddy Chandra Usman, saksi Sylvia Robitasari. Terhadap dalil jaksa penuntut umum tersebut, tim penasihat hukum terdakwa menanggapinya sebagai berikut, bahwa dalam perkara ini kami tim penasihat
Segala sesuatu yang diterangkan oleh saksi-saksi di persidangan, itulah yang bernilai sebagai alat bukti di persidangan ini. Bahwa jika jaksa penuntut umum menyimpulkan tim penasihat hukum terdakwa berhalusinasi karena hanya mengambil keterangan 4 orang saksi saja, yakni saksi Reja Gladys, saksi atau Mubin, saksi Preti Chandra Usman, saksi Silvia Novitasari, maka bagaimana dengan jaksa penuntut umum yang mencantumkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik dalam repliknya yang sama sekali tidak pernah dikonfirmasi kepada 4 orang saksi saja, yakni saksi Reja Gladys, saksi atau Mubin, saksi Preti Chandra Usman, saksi Silvia Novitasari, bahwa berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik yang diuraikan jaksa penuntut umum tersebut tidak dapat membantah dalil dari penasihat hukum terdakwa mengenai adanya pertentangan keterangan antara satu saksi dengan saksi yang lain, sebab apa yang penasihat hukum uraikan dalam materi nota pembelaan atau pledoi diperoleh dari keterangan saksi Reja Gladys, saksi atau Mubin, saksi Preti Chandra Usman, saksi Silvia Novitasari. Keterangan saksi Reja Gladys bahwa pada tanggal 27 Oktober 2024 saat saksi Reja Gladys video call dengan saksi Dr. Oki, saksi atau Mubin, mengambil inisiatif untuk mengambil handphone dan merekam pembicaraannya. Obrolannya ada 2 kali. Pertama antara saksi Reja Gladys dengan Dr. Oki, dan kedua antara saksi Reja Gladys dengan saksi Ismail Batuki. Telepon tersebut dilakukan di rumah. Keterangan saksi atau Mubin bahwa pada tanggal 27 Oktober 2024 saat saksi Reja Gladys telepon dan video call dengan saksi Dr. Oki, saksi mengambil inisiatif untuk mengambil handphone dan merekam perbincangannya. Obrolannya ada 2 kali. Pertama dengan Dr. Oki, kedua dengan saksi Ismail Batuki di rumah. Bahwa tidak ada pembicaraan antara saksi Reja Gladys dengan saksi Ismail Batuki di dalam mobil. Semua pembicaraan yang direkam saksi itu ada di rumah. Keterangan saksi Silvia Novitasari bahwa pada tanggal 27 Oktober 2024 ada telepon dalam mobil antara saksi Reja Gladys dengan saksi Ismail Batuki. Di situ ada saya dan saksi Preti Chandra Agusman yang lihat. Keterangan saksi Preti Chandra Agusman bahwa pada tanggal 27 Oktober saksi pernah dengar dan lihat percakapan Reja Gladys dengan saksi Manel di dalam mobil. Bahwa saksi bisa mendengar percakapan itu karena posisi duduknya di jok belakang. Untuk jamnya saksi lupa. Bahwa berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik nomor 023-2 Romawi 2025 LDF PMD yang diuraikan jaksa penuntut umum dalam repliknya tersebut juga tidak membuktikan bahwa terdakwa Nikita Mirzailah yang menyuruh saksi Dr. Oki Pratama untuk menyampaikan pesan kepada saksi Reja Gladys. Kesimpulan jaksa penuntut umum yang mengatakan saksi Dr. Oki Pratama menghubungi saksi Reja Gladys dengan maksud meyakinkan saksi Reja Gladys harus bertemu dengan terdakwa Nikita Mirzailah seperti yang ada dalam berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik nomor 023-2 Romawi 2025 SDF-MD adalah kesimpulan prematur karena tidak didasarkan pada keterangan saksi-saksi bahwa barang bukti berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik nomor 023-2 Romawi 2025 LDF-MD adalah benda mati, sehingga untuk dapat membuktikan isi dari barang bukti tersebut harusnya diperkuat dengan keterangan saksi-saksi. Akan tetapi dalam persidangan ini tidak ada saksi yang menjelaskan apa maksud yang terdapat dalam isi percakapan itu. Dalam berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik nomor 023-2 Romawi 2025 LDF-MD cuma tertulis teteh lewat Maria finalnya. Kalimat ini tidak dapat diartikan sebagai sebuah perbuatan terdakwa Nikita Mirzailah menyuruh saksi Dr. Oki Pratama untuk menyampaikan pesan kepada saksi Reja Gladys. Bahwa kesimpulan yang diuraikan jaksa penuntut umum sebagaimana dalam repliknya adalah kesimpulan yang bersifat asumtif semata tak didukung dengan keterangan-keterangan para saksi yang sudah diperiksa di muka persidangan ini, sehingga tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Oleh karena itu cukup berdasar alat hukum agar majelis hakim menolak replik dari jaksa penuntut umum. Itu
Majelis Hakim yang mulia, jaksa penuntut umum yang kami hormati, para pengunjung sidang dan rekan-rekan media yang terhormat, bahwa dalam repliknya jaksa penuntut umum menyebutkan sebagai berikut, bahwa sebagai penasihat hukum yang disebut sebagai advokat sebagaimana Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 seharusnya sudah menyelesaikan tahapan pendidikan khusus profesi advokat dan kemudian dapat diambil sumpahnya, dan dalam proses PKPA ada materi keterampilan hukum. Tapi kenapa dimulai dari pembuatan surat dakwaan, pemeriksaan saksi dan alat bukti dalam persidangan, dan sampai membuat nota pembelaan atau pledoi penasihat hukum tetap mempertontonkan tentang tidak memahami betul substansi fakta dari kasus yang sedang kami tangani, sehingga hal ini akan memberatkan terdakwa Nikita Mirzani, dan terkesan kami tim penasihat hukum terdakwa tidak mengindahkan ketentuan pasal 6 huruf A, huruf B, dan pasal 15 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat. Terhadap dalil jaksa penuntut umum tersebut, tim penasihat hukum terdakwa menanggapinya sebagai berikut. Bahwa kami tim penasihat hukum sebenarnya tidak mau menanggapi replik jaksa penuntut umum tersebut, karena selain hal itu bukan menjadi bantahan atas materi nota pembelaan atau pledoi yang tim penasihat hukum terdakwa sampaikan, hal itu juga tidak perlu ditanggapi oleh kami tim penasihat hukum, sebab kami adalah orang-orang yang terpelajar dengan pendidikan tinggi. Namun demikian, perlu untuk tim penasihat hukum koreksi sikap dari jaksa penuntut umum tersebut agar kedepannya dalam menangani perkara-perkara pidana tidak lagi memperlihatkan sikap arogansi dan kesewenang-wenangannya. Bahwa dalil yang disampaikan jaksa penuntut umum tersebut membuktikan bahwa jaksa penuntut umum punya masalah pribadi kepada kami tim penasihat hukum terdakwa. Apa urusannya pendidikan khusus profesi advokat dengan materi nota pembelaan yang kami tim penasihat hukum sampaikan di persidangan ini? Jaksa penuntut umum punya sentimen pribadi apa kepada kami tim penasihat hukum terdakwa sehingga membawa-bawa profesi kami sebagai advokat dalam repliknya? Bahwa dalam nota pembelaan atau pledoi sebelumnya, kami tim penasihat hukum membantah argumentasi hukum jaksa penuntut umum yang ada di dalam surat tuntutannya mengenai adanya pertentangan antara keterangan satu saksi dengan saksi lainnya. Tapi kenapa di repliknya jaksa penuntut umum bicaranya bukan dalam konteks memberikan argumentasi hukum, malah menyerang profesi kami sebagai advokat? Apakah jaksa penuntut umum takut menghadapi kami penasihat hukum untuk beradu argumen di persidangan ini? Atau jaksa penuntut umum takut ketidaktahuannya terpampang nyata di hadapan publik bahwa argumentasi kami tim penasihat hukum terdakwa mengenai nota pembelaan atau pledoi sebelumnya merupakan argumentasi hukum yang sah karena disampaikan dalam kerangka hukum membela kepentingan hukum terdakwa Nikita Mirzani. Sikap arogan jaksa penuntut umum menggerakkan seolah-olah tidak boleh ada yang memberikan argumentasi hukum di persidangan ini selain jaksa penuntut umum. Jika demikian halnya, kami tim penasihat hukum terdakwa menyarankan kepada jaksa penuntut umum agar membuat lembaga peradilan sendiri sehingga tidak ada lagi pihak-pihak yang membantah dari jaksa penuntut umum. Bahwa selanjutnya di dalam repliknya jaksa penuntut umum mengatakan, tapi kenapa dimulai dari
terdakwa Nikita Mirzani akan dijatuhi hukuman yang berat karena keberadaan kami tim penasihat hukum, bukan karena bukti dan fakta-fakta persidangan. Bahwa lebih lanjut, jaksa penuntut umum dalam repliknya juga mengatakan kami tim penasihat hukum terdakwa belajar lagi lebih gigih dan belajarlah untuk dapat menguasai kliennya dalam persidangan. Jangan terbiasa menyalahkan pihak klien ketika kliennya dituntut hukuman berat. Bahwa banyaknya serangan secara personal yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum kepada tim penasihat hukum terdakwa menunjukkan bahwa jaksa penuntut umum dalam perkara ini bukanlah seorang jaksa yang profesional dan berintegritas. Jaksa penuntut umum dalam perkara ini sejatinya tidak layak menangani perkara ini. Jaksa penuntut umum dalam perkara ini terbiasa menangani perkara yang bisa diatur sesuka hatinya. Pernyataan jaksa penuntut umum yang mengatakan kami tim penasihat hukum terdakwa harus belajar lagi lebih gigih menggambarkan bahwa jaksa penuntut umum mengklaim dirinya merasa paling pintar di persidangan ini, lebih pintar dari tim penasihat hukum terdakwa, termasuk lebih pintar dari majelis hakim yang mulia. Bahwa perlu tim penasihat hukum terdakwa ingatkan kepada jaksa penuntut umum, jika tidak mampu beradu argumentasi hukum di pengadilan, sebaiknya jangan menyerang personal kami tim penasihat hukum terdakwa, karena jaksa penuntut umum untuk mewakili kepentingan hukum korban, bukan mewakili hati dan perasaan korban. Kalau mau mewakili hati dan perasaan korban, sebaiknya mundur menjadi jaksa penuntut umum. Bahwa apa yang jaksa penuntut umum lakukan kepada tim penasihat hukum terdakwa Nikita Mirzani sudah di luar konteks penegakan hukum, karena jaksa penuntut umum berkali-kali menyerang pribadi kami tim penasihat hukum terdakwa. Harus diingat, kami tim penasihat hukum terdakwa juga aparat penegak hukum yang kedudukannya sama seperti saudara jaksa penuntut umum. Antara kami tim penasihat hukum terdakwa dengan saudara jaksa penuntut umum tidak ada perbedaan dalam persidangan ini. Sikap yang ditunjukkan oleh jaksa penuntut umum dalam persidangan ini dengan terus-menerus menyerang pribadi kami tim penasihat hukum para pengunjung sidang dan rekan-rekan media yang terhormat. Bahwa masih terkait dengan dalil penasihat hukum terdakwa mengenai adanya pertentangan atau kontradiktif yang terjadi antara surat dakwaan, fakta persidangan dan surat tuntutan. Dalam dari saksi Reza Gladys Septiani Sari, akan tetapi berdasarkan fakta persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi Reza Gladys, saksi atau Bang Mufid, saksi Sylvia Novitasari, saksi Fendi Chandra Agusman dan saksi Rahmania Fitria secara tegas mengatakan permasalahan ini tidak ada kaitannya dengan produk skincare Blavicia. Yang menjadi masalah adalah pribadi saksi Reza Gladys. Kemudian di dalam bagian surat tuntutan jaksa penuntut umum menyebutkan bahwa tanggal 14 November 2024 melalui Ismail Marzuki terdakwa Nikita Mirzani akan speak up tentang produk Reza Gladys yang membuat saksi Reza Gladys Septiani Sari menjadi terancam kredibilitasnya sebagai pemilik dari produk Blavicia dan akan mengakibatkan penurunan penjualan dari produk Blavicia. Bahwa dari penilaian tersebut di atas, maka dapat terlihat sangat jelas pertentangannya. Di satu sisi, dalam dakwaannya jaksa menyebutkan persoalan ini ada dua, yakni permasalahan menjelekkan produk Blavicia serta mendiskriminasi fisik dari Reza Gladys Septiani Sari. Tapi di sisi lain, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, bahwa keterangan saksi Reza Gladys, saksi atau Bang Mufid, saksi Sylvia Novitasari, saksi Fendi Chandra Agusman dan saksi Rahmania Fitria secara tegas mengatakan di muka persidangan bahwa permasalahan ini tidak ada kaitannya dengan produk skincare Blavicia. Yang menjadi masalah adalah pribadi saksi Reza Gladys. Bahwa jika saksi Reza Gladys, saksi atau Bang Mufid, saksi Sylvia Novitasari dan saksi Fendi Chandra Agusman secara tegas mengatakan bahwa permasalahan
Gadis, Retiani Sari menjadi terancam kredibilitasnya sebagai pemilik dari produk Graficia dan akan mengakibatkan penurunan penjualan dari produk Graficia. Hal ini juga bertentangan dengan fakta persidangan. Karena saksi Reza Gadis, saksi Atau Mufid, saksi Sylvia Novitasari, saksi Freddy Chandra Agusman, dan saksi Rahmania Putria secara tegas mengatakan bahwa permasalahan ini tidak ada kaitannya dengan produk skincare Graficia. Yang menjadi masalah adalah pribadi saksi Reza Gadis. Bahwa artinya dalam kasus ini faktanya sama sekali tidak ada permasalahan dengan produk skincare Graficia yang ada